Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di video pembelajaran matematika sama Pak Agis di sini. Sebelum mulai kita bacakan basmalah dulu. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Hari ini di video ini kita akan belajar tentang satuan jarak. Kemarin kita sudah belajar tentang satuan waktu, satuan panjang, satuan sekarang kita belajar tentang satuan jarak. Sebenarnya jarak dan satuan panjang itu sama sih. Tapi kita akan bahas di sini. Oke, kita mulai. Sebelum mulai, kamu siapkan diri kamu dulu ya, buku matematikanya, buku tulisnya, buku paketnya, dan diusahakan diam di tempat aman, nyaman, dan fokus ya, tidak ada yang bising-bising berisik supaya tenang. Oke, supaya bisa paham. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Satuan jarak itu sama dengan panjang ya, cuman ada perbedaannya seperti dalam bahasa ya. Nah, biasanya kalau misalkan penyebutan panjang lebih sering kepada panjang suatu benda ya, maksudnya panjang meja, panjang pulpen, panjang selang, panjang besi gitu. Itu lebih sering disebut ke suatu benda ya. Nah, kalau penyebutan jarak lebih sering kepada panjang suatu tempat ke tempat lain. Ya, maksudnya jarak itu adalah dari tempat satu ke tempat lain. Itu lebih sering disebut seperti itu ya. Nah, kalau lebih dipahami seperti ini. Bapak buat contoh pertanyaannya ya. Berapa panjang penggaris milikmu? Pasti jawabannya adalah satuan panjangnya tidak mungkin kilometer ya. Jawab menggunakan satuan panjang seperti sentimeter, desimeter, dan milimeter. Itu pasti satuan panjang yang pendek-pendek gitu ya, tidak besar. Ada gitu penggaris 1 kilometer, ada sih gitu ya, itu mah alat pengukur ya. Tapi kalau penggaris yang milik kita yang di tas kan nggak mungkin 1 kilometer ya. Nah, seperti itu. Kemudian, berapa jarak rumahmu ke sekolah? Nah, ini biasanya dijawab menggunakan satuan panjang seperti meter, kilometer, hektometer, dan dekameter. Nah, kalau sering kita sebutkan ini ya, meter sama kilometer. Kalau hektometer sama dekameter jarang. Seperti itu ya untuk kebahasaan jarak dan panjang gitulah ya. Ini cuman pendahuluan saja. Kita teruskan. Oke, tentang jarak. Nah, di sini perhatikan denah jembatan berikut. Nah, ini denah jembatan ini maksudnya di bawahnya kan kalau jembatan seringnya ada air ya. Jadi di sini garis ini tuh adalah air. Misalkan dari jembatan satu airnya ke sini, langsung ke B, airnya mengalir ke jembatan C airnya mengalir ke jembatan D, dari jembatan D mengalir airnya ke jembatan E. Gitu maksudnya ya. Jadi kita lihat jarak jembatan air mengalirnya ke jembatan B gitu, kayak gitu ya. Oke, di sini jembatan A ke jembatan B panjangnya 5 dam ya. Dari jembatan B ke jembatan C panjangnya itu 1 kilometer. Dari jembatan C ke jembatan D panjangnya 0,5 kilometer. Dari jembatan D ke jembatan E itu panjangnya 700 meter. Nah, itu jaraknya ya, bukan lebih enak disebutnya jaraknya. Jadi jaraknya sudah diketahui berapa. Nah, untuk mempelajari satuan jarak, nah di sini ada beberapa pertanyaan sama Bapak di sini ya. Pertanyaan pertama, berapa meter jarak jembatan A ke jembatan C? Ini kalimatnya salah, berapakah meter? Harusnya berapa meter ya? Berapa meter jarak jembatan A ke jembatan C? Kemudian berapa meter jarak jembatan A ke jembatan D? Jembatan A ke jembatan E, jembatan B ke jembatan D. Ya, aliran sungainya maksudnya ya. Nah, kemudian jembatan C ke jembatan E. Ini ditanyakannya semuanya meter. Kalau udah ketahuan apa yang ditanya, satuan panjangnya apa yang ditanyakannya adalah di sini, kalau di sini meter semuanya ya. Berarti semua ini kita ubah ke meter satuannya ya. Contohnya kita ubah dulu di sini. Berarti kalau misalkan 5 dam di sini kan ini ya. 5 dam. Oh iya, lupa Bapak belum sampaikan. Tangga satuan ini kalian wajib tulis di buku catatan ya, wajib tulis di buku catatan. Dibuat serapih dan sebagus mungkin karena ini akan terus digunakan. Jadi nanti kalau misalkan untuk menjelaskan soal,
kamu buka ini lagi, buka tangga ini lagi. Jadi diusahakan atau wajib kamu buat di buku catatan matematika, buat sebagus dan serapih mungkin ya. Itu. Oke, kita lanjutkan. 5 dam berapa meter? Berarti dari dam ke M turun. Kalau turun di apa? Turun itu dikali ya, berarti dikali 10 di sini ya. Dikali 10. 5 dam. Berarti 5 dikali 10 sama dengan 5 kali 10 ya udah 50. Berarti 50 M. 5 dam sama dengan 50 M. Kemudian 1 kilometer ke meter. Nah, dari sini berarti naik berapa kali? Naik apa turun? Turun ya. Turun berapa kali? 1, 2, 3. Turun 3 kali. Berarti 1 dikali 1000 sama dengan 1000, tetap 1000 meter. Nah, yang ini 0,5 km itu adalah setengah dari 1 km. Berarti 1000 dibagi 2 berapa? 500 ya. Jadi 0,5 itu sama dengan 500 meter. Kemudian 700, udah 700 meter. Nah, jadi sekarang sudah ketemu nih satuan meternya, 50, 1000, 500, 700. Oke, kita jawab satu-satu ya. Berapakah jarak jembatan A ke jembatan C? A ke C berarti dari sini ke sini. Tadi berapa? 5 dam, 50. Berarti A ke B itu sama dengan 50. B ke C itu sama dengan berapa? 1000 ya, 1000 meter. Ini 1000 meter. Jadi panjang A ke C itu, jembatan A ke C itu sama dengan 1050 meter. Itu ya. Tambahin karena ini ditanyakan satuannya adalah yang meter, yang ini ya. Oke, kita selanjutnya. Nomor 2, berapakah jarak jembatan A ke jembatan B? Berapa meter ya? A ke D ya. Jembatan A ke jembatan D. Berarti dari sini, dari A ke B dulu, karena kan ini di sungai ke sini ya. Langsung ke B ke C, langsung ke D ya. A ke B berapa? A B sama dengan tadi berapa? 50 ya, 50. Kemudian B ke C sama dengan 1000. Kemudian C ke D sama dengan 500. Nah, 50 meter, 1000 meter, 500 meter. Tinggal tambahkan saja. Berarti dari A ke A ke D sama dengan 1550 meter. Nah, gitu ya. Gampang ya, tinggal ditambahkan saja kalau ini. Selanjutnya nomor 3. Berapakah jarak jembatan A ke jembatan E dalam satuan meter ya? Oke, A ke E berarti dari sini ke sini ke sini ke sini jaraknya. Panjang ya semuanya dari jembatan A ke ini, dari ujung ke ujung. Tadi A ke B berapa? A B 50, B C itu 1000, kemudian C D itu 500, D ke E sama dengan 700. 50 meter, ini 1000 meter, 500 meter, 700 meter. Tambahkan berapa hasilnya? Tadi kan dari sini kamu sudah menemukan 1550 ya, tambah 700. Berapa hasilnya? 2000. Coba 700. Nah, gini ya. 0, 5, 7 tambah 5, 12, 1, 2. Nah, hasilnya adalah dari A ke E itu sama dengan 2250 meter ya, jaraknya ini, jarak sungainya ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian soal yang keempat, berapakah jarak B ke D? B ke D. Kita lihat dulu, berarti B ke D dari sini ya. B ke C, C ke D. Kita lihat dulu, B ke C itu sama dengan 1000, C ke D itu sama dengan 500. Tambahkan saja di sini. Jadi berapa?
dari B ke D. B ke D sama dengan 1500. Mudah ya, 900 meter gitu. Kemudian jarak jembatan C ke E. Berarti dari sini, dari C ke D langsung D ke E gitu ya. Oke, kita teruskan. Berarti CD berapa? C ke D itu 500. Kemudian D ke E sama dengan 700 meter. Nah, tambahkan jadi berapa hasilnya? 1000. 7 tambah 5 berapa? 12 ya. 12 tambahkan nolnya 2. Jadi 1200 meter. Sangat mudah, gampang ya. Oke, begitu cara menentukan denah seperti ini ya. Nanti kan ada soal-soal berikutnya yang sama persis seperti ini. Mudah-mudahan dipahami ya. Kita teruskan. Nah, ini Bapak ada contoh soal tentang satuan jarak ya. Nah, diperhatikan. Adi berjalan dari rumahnya ke tempat Yusuf. Jarak antara rumah Adi dan Yusuf ada 200 meter. Berapa DM jarak rumah Adi dan Yusuf? Oke, jarak rumah Adi, misalkan ini Adi ya. Rumah Adi sama rumah Yusuf jaraknya itu 200 meter. Ditanyakannya apa? DM. Ini sama aja sih kayak soal sebelumnya yang sudah kalian kerjakannya. Berarti ini yang sudah diketahui meter ya, ditanyakannya DM. Berarti dari M ke DM. Nah, lihat satuan tangganya. Dari M ke DM naik apa turun? Turun satu tangga, berarti dikali 10. Berarti di sini 200 dikali 10 sama dengan 2000 DM. Jadi jarak rumah Adi dan Yusuf itu adalah 2000 DM. Bisa dipahami ya, mudah sekali senang mengerjakannya. Kalian misal pasti bisa. Contoh soal yang kedua, sebuah bandara terletak di antara kota A dan kota B. Jarak kota A dan kota B adalah 60 km. Jika jarak kota A ke bandara 45 km, berapa jarak kota B ke bandara? Oke, kita buat gambarkan dulu ya. Misalkan ini kota A. Ini kota A. Kemudian ini kota B. Ini kota A, ini kota B. Jarak kota A dan kota B itu adalah 60 km. Jika jarak kota A ke bandara, nah ini kan tadi bandara terletak di antara, berarti di tengah-tengah di sini ya. Ini bandara ya. Bisa untuk gambar bandaranya gimana ya? Gini aja lah ya, gambar bandara. Jika jarak kota A ke bandara 45, dari sini berarti dari kota A ke bandara jaraknya berapa? 45. Berapa jarak kota B ke bandara? Dari kota B ke bandara berapa jaraknya? Di sini. Ini mudah sekali. Kan udah ketahuan jarak kota A dan kota B itu 60 km. Kalau bandara berada di tengah-tengah berada di antara A dan B, sudah ketahuan A dan kota A ke bandaranya 45 dengan dikurangi saja. Berarti 60 dikurangi 45 berapa? Hasilnya pinjam dulu ya. Misalkan ini 0 pinjam 1 jadi 10 kurangi 5 ini tinggal 5 kurangi 4 1. Jadi ya jaraknya adalah sisanya di sini jarak kota B ke bandara itu 15 km. Mana yang paling dekat ke bandara? Kota B. Kota B adalah kota yang paling dekat dengan bandara, 15 km. Bisa dipahami ya? Oke. Itu contoh soalnya. Untuk satuan jarak contoh soalnya tidak jauh berbeda seperti ini ya, hanya seperti itu saja. Oke, di sini Bapak buat latihan soal 3 saja nih. Ada 3 soal tentang satuan jarak. Kalian tulis di buku tulis matematika ya, tulis di buku tulis matematika, tulis dengan soalnya ya, tulis dengan soalnya kemudian kerjakan. Kirim ke e-learning. Bisa dipahami ya? Itu saja video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salam rindu dari Bapak buat kalian semua. Semoga di rumah kalian sehat, selamat, terhindar dari segala penyakit sedang marak kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lagi.